Cooking Lover, selamat datang di Cipta Karya Sri Boga bersama Pita Merah. Nah, hari ini saya mau bikin satu menu yang seger-seger, tapi basicnya untuk cake juga. Jadi cake ini bisa dijual dalam kondisi dingin, juga bisa Anda simpan dalam kondisi ya kurang lebih setengah beku. Jadi kalau kita bikin cake kan biasanya atasnya krim. Kali ini agak beda nih, kita bikin agak seger. Jadi hari ini saya bikin cake dawet. Dawet itu biasanya orang Jawa Tengah, Jawa Timur nyebutnya dawet. Kalau kita nyebutnya di sini cendol, ya. Cendol. Loh, kenapa sih? Karena kita mau ngangkat banget yang namanya produk-produk Indonesia, kita fusion ke atau dikombin dengan produk yang sekarang lagi hit, cake contohnya. Nah, menu ini saya buat. Yuk kita ikutin bahan-bahannya. Di sini saya sudah siapkan telur yang sudah saya pecahkan, telur, kemudian ada cake emulsifier, dan saya tambahkan sedikit essence pandan. Berikutnya saya akan tambahkan langsung di sini yaitu gula pasir dan gula merah atau gula apa ya? Ini Anda bisa gunakan gula semut, gula merah atau light brown sugar. Jadi Anda bisa gunakan itu. Ini kita campur ya, kemudian nanti kita aduk sampai rata. Setelah itu baru saya tambahkan bahan-bahan lainnya. Oke. Nah, ini kita aduk dulu sampai kurang lebih gula dan jadi jangan pakai speed tinggi dulu. Jadi ini kita aduk bentar seperti ini hingga berbuih-buih. Oke. Nah, hingga berbuih seperti ini. Berbuih sedikit, jadi tidak sampai mengembang. Kemudian saya akan masukkan langsung di sini yaitu tepung terigu pita merah dan ada susu bubuk, baking powder, dan vanilla flavor. Nah, Anda tahu nggak sih bahwa tepung pita merah itu adalah salah satu tepung yang Sri Boga keluarkan khusus untuk cake, cookies, kemudian untuk kue-kue tradisional. Nah, ini sangat rekomendasi banget ya untuk kue-kue tradisional. Nah, ini kita aduk, kemudian kita aduk pelan dulu ya, supaya tercampur rata. Setelah itu kita akan gunakan speed tinggi. Nah, kita akan gunakan speed yang cepat hingga kapan? Hingga berjejak seperti ini warnanya. Wow. Ya, ini kita aduk seperti ini hingga nanti dia akan berjejak. Ini namanya metode all in. Jadi all in itu emang sebenarnya harusnya masuk semua, tapi kebetulan karena gula pasir yang saya gunakan ini cukup cukup besar-besar granulasinya. Jadi akhirnya saya lakukan metode ini dulu. Jadi dilarutkan dulu sedikit, baru setelah itu kita tembak dengan kecepatan yang tinggi. Nah, seperti ini. Jadi jangan kaget ya, biasanya ini tuh awal-awal memang agak-agak encer kayak adonan gagal karena telur dan lain-lainnya dimasukkan jadi satu. Tapi nanti karena dia ada penggunaan cake emulsifier, dia akan dengan sempurna mengembang atau kental. Ya, tapi memang butuh proses, biasanya di mixer-mixer tipe tertentu atau menggunakan terigu yang lain itu biasanya kurang lebih 10 sampai 12 menit. Bahkan ada juga yang bisa 9 menit dia sudah mengental. Nah, biasanya sih aplikasinya saya selain untuk cake, dia juga digunakan untuk bikin risol, untuk bikin gorengan kayak bakwan jagung, itu juga boleh. Yang premium pastinya ya. Nah, itu boleh digunakan juga. Kemudian Anda mau bikin cake gulung seperti ini, cake gulung ekonomis juga boleh digunakan. Saya bisa gunakan pita merah. Gitu. Nah, dan juga menariknya di belakang kemasan, Anda tahu nggak? Kalau Anda mau bikin resep di belakang kemasan itu ada namanya resep coconut cookies. Bisa Anda aplikasikan di rumah. Nah, seperti ini nih, udah mulai mengental nih. Ya, sudah mulai mengental. Jadi Anda tergantung mixernya pada saat mengaduk, itu biasanya butuh waktu sekitar 7 sampai 12 menitan, tergantung mixer ya. Ada juga yang 9 menit sudah jadi atau sudah kental berjejak, itu juga bagus. Oke, jadi ini sambil menunggu tadi sudah saya lelehkan butter ya, ataupun margarin. Anda boleh gunakan butter atau margarin. Ini saya tambahkan dengan santan. Nah, santan ini ada juga di resep, kalau ada resep di Inspirasi Baking, dia boleh dimasukkan juga di awal kok. Kalau saya kebetulan ini dimasukkan di akhir berbarengan dengan margarin atau butter.
Nastanya sudah larut, warnanya juga sudah cantik. Kalau Anda merasa warnanya kurang hijau, Anda boleh tambahkan lagi ya pewarna hijaunya. Atau Anda bisa gunakan essence pandan. Saya akan tambahkan sedikit essence pandan di sini. Ups, ya. Nah, sudah cantik nih warnanya ya. Saya tidak ingin bikin warnanya terlalu tua karena nanti supaya variasi atau gradasinya terlihat lebih cantik. Ups. Nah, dia akan berjejak seperti ini. Nah, biasanya dia masih agak netes-netes sedikit, kemudian dia sudah berjejak pada saat kita mixer. Oke, kalau sudah seperti ini, saya akan masukkan. Jadi kadang kita bingung ya, gimana sih caranya tahu kapan sih chef berhentinya? Oke, saya ulangi lagi, berhentinya adalah pada saat dia sudah diaduk seperti ini, dia sudah berjejak. Nah, bisa dilihat ya, ada jejaknya di sini, tuh. Dan kemudian pada saat kita angkat, dia jatuh, tapi jatuhnya rata, tuh. Nah, ini berarti sudah oke. Oke. Kemudian saya masukkan di sini, nah, santan dan tadi ada butter. Saya gunakan pakai butter. Kalau Anda mau pakai margarin boleh banget, atau butter blend boleh juga. Butter blend itu biasanya percampuran antara margarin dan butter. Setelah itu kita aduk hingga rata seperti ini. Pasti Anda bingung ya, kenapa sih chef kok ngaduknya pakai mixer? Padahal kan harusnya kalau saya belajar pakai mixer pasti nanti gagal, ambles. Enggak, jadi resep ini udah anti gagal, ikutin aja caranya. Terus kemudian kalau sampai Anda gagal, nggak naik-naik, itu sebenarnya faktornya bisa jadi karena emulsifier yang Anda gunakan itu kualitasnya kurang bagus, itu bisa terjadi. Atau yang kedua, telur yang Anda gunakan memang sudah encer. Biasanya semakin encer telurnya, Anda harus menambahkan emulsifier sedikit lebih banyak. Biasanya bisa sampai 2 kali lipat ya. Jadi kalau saya sih ditanya sebenarnya telur dingin boleh nggak sih digunakan untuk bikin cake? Boleh, dengan catatan telur dingin itu tadi kualitasnya masih bagus gitu. Nanti nggak jadi dong chef, bukan nggak jadi, dia akan tetap jadi tapi butuh waktu atau proses untuk naik. Kalau mau gampang ya tinggal aduk aja di atas air hangat sebentar, dia sudah surung, kocok deh. Tada! Nah, ini loyangnya nggak saya poles, jadi Anda bisa menggunakan kertas baking paper ini berulang-ulang. Nah, sip. Oke. Iya. Sip. Kita akan bikin kue yang bagus hari ini. Oke, saya akan balik ke sana. Nah, seperti ini. Ya. Sudah rata semuanya. Oke. Banting. Favorit saya. Jadi kalau Anda mau membanting, pastikan sudah akan masuk ke dalam oven. Jangan sampai Anda membanting belum masuk ke dalam oven. Dan kalau di permukaan bagian atasnya dia ada gelembung-gelembung seperti ini, Anda boleh lakukan proses dengan ujung sendok ataupun biasanya sih saya gunakan tusuk sate. Ya, saya gini-gini ini supaya yang permukaan atasnya dia hilang tuh si gelembung-gelembung pada bagian atas. Nah, oke, kadang-kadang suka ada tuh pas sudah keluar kok nggak cantik. Ya, biasanya saya gini. Saya gunakan suhunya 200 derajat untuk tipe oven deck. Tapi kalau Anda di rumah punya oven listrik, Anda bisa gunakan suhunya di 190, api atas bawah. Atau, nah, kalau Anda punya oven tangkring, Anda bisa gunakan posisi yang paling atas. Ya, kalau di oven tangkring sudah matang dan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Cantik sekali ya. Ini metode all in. Permukaannya halus, cantik, bagus. Dan kita tunggu dingin, nanti akan kita proses. Jadi saya akan taruh sini dulu, kita dingin. Sekarang kita bakal bikin bagian di toppingnya.
Jadi nanti ada bagian-bagian toppingnya kita akan buat. Ini saya sudah siapkan di sini tepung beras, kemudian ada garam, ada jelly bubuk. Saya tambahkan jelly bubuk ya. Sudah saya masukkan semua jadi satu di sini. Kemudian saya tambahkan air. Jadi saya akan bikin cendolnya. Ya, saya akan bikin cendolnya di sini. Saya akan tambahkan air dulu. Jadi ini harus diaduk-aduk dulu. Dicampur. Nah, seperti ini. Dicampur jadi satu sampai dia semuanya rata. Nah, jadi dicampur-campur dulu seperti ini, jangan langsung dimasak ya. Jadi dicampur sampai sudah tidak ada tepung-tepung lagi yang bergulir atau berbutir di sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oke. Yep. Kalau dia sudah tidak ada tepung-tepung yang berbulir lagi, baru kita akan tambahkan dengan air lagi. Nah, oke. Kalau dirasa warnanya kurang coklat, kurang hijau tua, Anda boleh tambahkan ya. Iya. Dah. Selesai deh. Nanti langsung kita panaskan, kita aduk sampai dia mengental. Ya, jadi seperti ini. Wow, kita bikin cendolnya. Kayaknya warnanya kita bikin agak hijau sedikit ya. Kita makan lagi pewarna hijaunya. Pasta pandan. Kita makan sedikit pasta pandan. Whoops. Nah, saya juga warnanya tidak mau terlalu tua, jadi biar dia cantik. Ya, sekarang kita masak. Nah, setelah dia kental, seperti ini. Nah, setelah dia kental, mendidih, kental, kita siapkan yang sudah dikasih es batu. Kalau mau di batu semua juga nggak apa-apa, sedikit, tapi ini karena cuaca di sini cukup hangat, jadi sudah mulai mencair ya. Nah, ini kita langsung masukkan ke dalam. Karena saya nggak punya cetakan dawet, jadi saya pakai plastik segitiga ya. Oke, masukkan plastik segitiga seperti ini. Nah, kemudian biasanya sih saya pencet seperti ini. Nah, jadi dia sudah saya jatuhkan. Nih saya biasa pakai lap ya. Tuh. Nah, jadi deh dia dawetnya. Tuh. Jadi kalau saya nggak punya cetakan dawet, saya biasanya melakukan ini. Tuh. Sudah mirip kayak es dawet ya. Nah, ini kenapa harus dimasukkan ke dalam air es? Supaya dia cepat membeku. Nah, mau lihat nggak? Nih, yuk bisa dilihat dari dekat ya. Nah, jadi kalau Anda punya plastik segitiga ya seperti ini. Jadi ini nggak perlu ditekan kenceng-kenceng ya. Ini tidak perlu ditekan terlalu kencang, karena nanti kalau ditekan terlalu kencang dia akan bentuknya nggak bagus. Jadi ya ditekannya dikit-dikit aja. Emang harus sabar sih. Terus gimana kalau misalkan yang lainnya kan menunggu tuh? Ya yang menunggu nggak apa-apa, nanti dia yang menunggu ini. Makanya Anda bikinnya kalau nggak punya cetakan dawet dikit-dikit aja. Jadi setengah resep dari yang saya berikan. Set, set, set. Oke, saya kasih lihat sedikit ya hasil dari saya pencet-pencet barusan. Oke, saya ambil wadah dulu. Atau kalau Anda punya wadah seperti ini boleh digunakan juga, nanti tinggal Anda masuk, tutup, terus pencet gitu. Kayak apa ya, Chef? Penasaran kan? Nih hasilnya. Tuh, sudah jadi. Mana sih? Ini dia. Dawetnya sudah jadi deh. Kita habiskan ya, kita bikin semua. Saya jadi seneng karena hasilnya bagus. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan assembling. Assembling itu akan menyambung semuanya. Tapi ada satu bahan terakhir yang akan kita buat, yaitu adonan saya bilang puding putihnya. Nah, sekarang saya masukkan gula pasir di sini. Kemudian saya udah campur di sini ada maizena, kemudian ada jelly bubuk, ada agar-agar bubuk, dan ada garam sedikit ya supaya rasanya lebih balance. Oke. Nih kita semua jadi satu sini. Saya singkirkan dulu. Ya. Kemudian saya akan tambahkan santan. Nih saya aduk-aduk dulu supaya dia tidak menggumpal. Nanti saya tambahkan santan.
Nah, ini saya aduk-aduk lagi dulu supaya si jelly dan agar-agarnya dia tercampur rata. Oke, seperti itu. Yep. Nah, diaduk seperti ini. Kalau sudah tidak ada gumpalan-gumpalan atau bulir-bulir dari agar-agar atau jelly powder, kita baru tambahkan. Nah, terus dilakukan seperti ini. Ini maizenanya yang dia agak bergerindil sedikit. Ini juga kita aduk-aduk dulu saja sampai semuanya benar-benar rata. Baru kita akan tambahkan air. Resep ada di kolom description, diikutin aja ya. Tapi kalau Anda masih bingung, pengen tahu resep-resep lebih banyak lagi, boleh buka di webnya Inspirasi Baking. Oke. Seperti ini. Yep. Saya tambahkan semua. Oke. Nah, ini jadi diaduk rata aja. Semuanya ini kita aduk rata seperti ini. Nah. Oke, sekarang kita masak yuk. Kita waktunya menyusun. Jadi ini saya potong dulu. Ya. Ini tadi saya sudah bikin ya. Ini lentur sekali teksturnya. Oke. Kita ukur. Sini kita akan potong. Ya. Ini agak-agak ini ya. Kebetulan cetakan saya kan segitiga, jadi memang saya sesuaikan sama cetakannya. Tapi kalau para baking lover di rumah sana, cetakannya adalah cetakan yang bulat, boleh juga ya. Seperti ini. Oh ya, ngomong-ngomong, saya sudah cuci tangan ya. Saya sudah cuci tangan, jadi tangan saya cukup bersih. Oke. Oke, sekarang saya akan tambahkan dengan, biar gampang, bisa sendirian. Saya akan tambahkan dulu dengan pudingnya yang berwarna putih. Nah, oke. Kemudian saya akan sedikit kasih, ini tadi cendol yang sudah saya buat. Nah, saya ratakan ya seperti ini. Saya kasih potongan nangka. Ini pasti bakal enak banget, mantap banget. Saya kasih lagi, diusahakan gelembungnya dihilangkan dengan cara digoyang sedikit seperti ini. Kemudian kita tuang di bagian atasnya, tuang lagi bagian atas seperti ini. Oke, kemudian saya akan tambahkan lagi cendolnya. Ini saran saya disaring aja supaya dia nanti bagus hasilnya. Nah, oke, bagian pinggir jangan sampai kelewatan. Oke, seperti ini. Penasaran kan bagaimana nanti hasilnya? Oke. Nah. Oke. Kita campur semua, ini sedikit kita goyang lagi supaya dia tidak ada gelembung yang terlalu signifikan. Gelembung lagi yang terlalu signifikan. Oke. Ya. Oke, bagian ini juga kita tekan sedikit. Iya, seperti ini dan jadi deh. Biasanya saya suka tekan-tekan sedikit di bagian sisi yang sini. Oke. Nah, jadi deh seperti ini, nanti tinggal kita lihat ya, akan kita potong. Terus sisanya gimana chef? Sisanya ini Anda bisa gunakan cetakan yang lain. Anda mau pakai gelas boleh, Anda mau pakai jadi nanti dipotong seperti dessert box, itu juga boleh. Yuk kita buat 1-2 tipe lah kita akan bikin. Yang ini kita akan bikin bolunya, akan kita taruh di bagian tengah. Nah, oke.
Kemudian saya akan kasih nangka. Oh, saya akan kasih jelly terlebih dahulu. Yep. Oke. Nangka. Kemudian saya akan beri potongan kuenya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini yang ada sisa jangan dibuang, kita tetap akan bisa assembling seperti ini. Tuh, ya. Jadi tidak ada yang terbuang nih di sini. Nah, oke. Kemudian kita kasih lagi. Ya. Nah, seperti ini. Baru kita tambahkan cendol dan nangka. Cendolnya di atas sini. Oke. Oke. Nah, sip. Ups. Berantakan. Kita kasih sedikit nangka. Oke. Iya. Nah, terakhir kita tambahkan ini sedikit. Oke. Seru ya bermain dengan puding-puding. Seperti ini. Nanti akan kita lap. Oke, kemudian saya kasih di bagian tengah. Dan saya akan kasih cendol lagi. Oke. Yep. Seperti ini. Potongan nangka. Oke. Supaya Anda bisa variasikan ini dengan baik. Oke, sudah kita diamkan di dalam kulkas hingga nanti dia mengeras sempurna. Setelah itu akan kita potong-potong dan kita sajikan. Di barusan nunggu oven, ini juga udah jadi. Saya sekarang, ini dia hasilnya. Jadi dari yang kita buat tadi videonya, step by stepnya sudah jadi seperti ini. Ini kita coba potong ya. Ini shiny banget. Sorry. Setelah kita diamkan di dalam kulkas, biasanya dia akan muncul shiny-nya. Nah, untuk produk pita merah ini kebetulan nih saya sudah simpan di dalam kulkas. Kelihatan dong shiny-nya seperti ini. Kita coba potong ya. Oke. Saya sudah cuci tangan ya, jadi jangan khawatir. Oke, ini saya potong di sini. Seperti apa tampilannya kita akan lihat. Nah, ini dia. Oke, saya pinggirkan. Dan seperti ini hasilnya. Tuh. Ups. Sudah jadi deh. Ya.
Ini bisa dicoba, jangan lupa resep ini sangat rekomendasi banget buat Anda pecinta dessert yang mau variasi antara puding dan juga dengan cake. Oke? Jadi tunggu video kami berikutnya pastinya di Inspirasi Baking Sri Boga, dan sampai ketemu lagi. Bye bye. Jangan lupa di kolom komen subscribe juga ya. Ditunggu recordnya.